Putri Pemalas. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan kecil yang damai, hiduplah seorang putri bernama Putri Laras. Putri Laras memiliki wajah yang sangat cantik, kulitnya seputih melati, rambutnya hitam berkilau seperti malam tanpa bintang, dan matanya sebening embun pagi. Namun, di balik kecantikannya itu, Putri Laras punya satu kekurangan besar. Ia sangat malas. Pagi-pagi saat ayam berkokok, seluruh penghuni istana sudah bangun dan sibuk. Ada yang menyapu halaman, ada yang memasak di dapur, ada yang menyiapkan kuda kerajaan. Tapi Putri Laras, ia masih bergulung-gulung di tempat tidur, menarik selimutnya erat-erat sambil bergumam. Sebentar lagi, 5 menit lagi. Pelayan-pelayan istana sudah berulang kali mengingatkan. Putri Laras, hari ini ada pelajaran menari. Putri, Ratu mengundang Anda membuat kue bersama di dapur. Putri, Pangeran Alvino dari negeri tetangga akan datang bertamu. Tapi semuanya dijawab oleh Putri Laras dengan satu kalimat pamungkas. Nanti saja, aku ngantuk. Hari demi hari berlalu. Karena terlalu malas, Putri Laras bahkan jarang mandi, malas menyisir rambut, malas belajar, malas melakukan apapun. Sampai akhirnya, kabar tentang kemalasan Putri Laras terdengar ke seluruh pelosok kerajaan, bahkan sampai ke negeri seberang. Banyak pangeran yang tadinya ingin melamar Laras, akhirnya mundur perlahan sambil berbisik. Cantik saja tidak cukup kalau malas. Raja dan ratu pun sangat sedih. Mereka ingin putri mereka menjadi seorang yang dicintai karena kecerdasan dan kerajinannya, bukan hanya karena kecantikannya. Suatu hari, saat Putri Laras sedang tidur siang di taman istana, datanglah seorang wanita tua berjubah hijau. Wajahnya keriput, namun matanya bersinar tajam penuh wibawa. Dengan suara lembut namun tegas, ia membangunkan Laras. Putri muda, apakah kau mau menjadi lebih baik dan dihormati banyak orang? Putri Laras membuka satu matanya malas-malasan. Kalau bisa tanpa capek, aku mau, katanya seraya menguap lebar. Wanita tua itu tersenyum aneh. Kalau begitu, aku kabulkan. Tapi ingat, setiap kemalasan pasti ada akibatnya. Seketika wanita itu mengayunkan tongkatnya. Braak! Dalam sekejap, tubuh Putri Laras terasa ringan, melayang, lalu berubah menjadi seekor siput. Karena kau terlalu malas bergerak, mulai hari ini kau akan belajar berjalan lambat, sangat lambat dan mencari jalan pulang ke istana dengan usahamu sendiri, kata wanita itu sebelum menghilang dalam embusan angin. Putri Laras, kini siput kecil, panik. Ia mencoba berteriak, tapi hanya suara kecil yang keluar. Ia merayap pelan di atas rumput, terhuyung di bawah terik matahari. Tak ada tempat berteduh, tak ada bantal empuk, tak ada makanan enak. Semua harus ia cari sendiri. Hari berganti hari. Dalam wujud kecil dan rapuh itu, Putri Laras mulai merasakan betapa sulitnya hidup. Ia harus berjuang untuk mencari daun segar. Ia harus mencari tempat aman dari semut dan burung. Dan yang paling berat, ia harus bergerak. Tidak bisa lagi beralasan. Nanti saja. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan berbagai hewan kecil. Semut-semut pekerja yang tidak pernah lelah membawa makanan. Kupu-kupu yang dengan sabar menunggu bunga mekar. Lebah yang dengan giat mengumpulkan madu dari pagi sampai sore. Mereka semua tampak bahagia, bukan karena kemewahan, tetapi karena kerja keras. Melihat itu, di dalam hati kecilnya, Putri Laras mulai menangis. Aku ingin berubah. Aku ingin menjadi rajin seperti mereka. Tepat saat itu, wanita berjubah hijau muncul kembali. Kau sungguh ingin berubah, Laras? Tanyanya. Dengan segenap kekuatan kecilnya, Putri Laras mengangguk. Wanita tua itu tersenyum dan mengayunkan tongkatnya sekali lagi. Dalam sekejap, tubuh Laras kembali ke wujud manusia. Namun kini, Laras berbeda. Ia berdiri tegak. Matanya bersinar penuh semangat. Ia mengucapkan terima kasih kepada wanita tua itu, lalu berlari pulang ke istana. Sejak hari itu, Putri Laras berubah. Ia bangun pagi tanpa dibangunkan. Ia belajar dengan tekun. Ia membantu di dapur, di taman,
bahkan membantu guru-gurunya mengajar anak-anak kecil di desa. Semua orang di kerajaan kagum. Putri kita tidak hanya cantik, tapi juga pekerja keras. Seru mereka. Selesai. Kisah Keong Mas. Di suatu negeri yang jauh, di bawah bayang-bayang gunung dan di tepi samudra, berdirilah sebuah kerajaan megah bernama Daha. Sang raja dan ratu telah lama mendambakan seorang putri. Setelah bertahun-tahun menanti, harapan mereka pun terkabul. Lahir seorang bayi perempuan yang cantik jelita, kulitnya seputih melati, dan matanya bening seperti embun pagi. Ia diberi nama Chandra Kirana. Namun di balik kebahagiaan itu, iri hati mulai tumbuh di hati sang saudari tiri, Dewi Galuh. Ia merasa dilupakan, seakan sinar Chandra Kirana telah meredupkan keberadaannya. Tahun berganti. Chandra Kirana tumbuh menjadi gadis yang lembut dan bijaksana. Tak hanya rakyat yang mencintainya, bahkan pangeran dari kerajaan tetangga, Raden Inu Kertapati, pun jatuh hati padanya. Mereka pun bertunangan, dan seluruh kerajaan bersuka cita. Namun, Dewi Galuh yang hati dan pikirannya telah diracuni oleh iri, tak bisa membiarkan itu terjadi. Ia bekerja sama dengan seorang penyihir jahat. Dalam diam, mereka menyusun rencana kelam. Pada suatu malam yang kelam, di tepi pantai yang sepi, Chandra Kirana dibujuk untuk berjalan-jalan. Tanpa disadarinya, sang penyihir membacakan mantra. Seketika, tubuh sang putri berubah menjadi seekor keong berwarna emas yang indah. Ia dilemparkan ke laut, dihempas ombak, dan hilang di telan malam. Berbulan-bulan berlalu. Di sebuah desa nelayan, seorang nenek tua yang hidup sebatang kara menemukan seekor keong emas di pinggir pantai. Ia membawa pulang keong itu dan meletakkannya dalam tempayan air di dapurnya. Ajaib! Setiap kali nenek itu kembali dari ladang, rumahnya sudah bersih, makanan terhidang hangat, dan pakaian telah tercuci. Penasaran, nenek itu pura-pura pergi, lalu mengintip. Ia terkejut melihat keong emas berubah menjadi gadis cantik yang tengah membersihkan rumah. Nenek pun mendekat, dan gadis itu menangis, menceritakan siapa dirinya sebenarnya. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Raden Inu Kertapati, yang sejak lama tak pernah berhenti mencari tunangannya. Ia berkelana dari hutan ke gunung, dari desa ke kota. Dan saat ia tiba di desa kecil itu, hatinya bergetar. Ia tahu, cinta sejatinya telah ditemukan kembali. Dengan bantuan seorang resi sakti, mantra sihir pun dipatahkan. Chandra Kirana kembali ke wujud asalnya. Sang pangeran memeluknya erat, sementara sang nenek menangis haru. Dewi Galuh dan sang penyihir akhirnya menerima hukuman atas perbuatannya. Kebaikan menang, dan cinta kembali menyatukan dua hati. Dan sejak saat itu, keong emas bukan lagi hanya seekor makhluk laut, tetapi simbol harapan, kesetiaan, dan bahwa kebaikan, cepat atau lambat, akan selalu menemukan jalannya pulang. Putri sombong dari kerajaan Eldenwood. Di tanah Inggris bagian utara, tepatnya di wilayah hijau bernama Eldenwood, berdirilah sebuah kastil tuanan megah yang menjulang di atas bukit berkabut. Kastil itu dikelilingi hutan ek tua, ladang bunga liar, dan desa-desa kecil yang masih menjaga tradisi zaman lama. Di sanalah tinggal seorang putri bernama Lady Arabella, putri tunggal dari Raja Cedric dan Ratu Eleanor, penguasa kerajaan Eldenwood. Lady Arabella dikenal di seluruh wilayah Inggris karena kecantikannya yang memesona. Rambut keemasan seperti sinar mentari pagi, mata biru sebening danau, dan kulit seputih salju musim dingin. Namun, di balik semua kemegahan itu, Arabella memiliki kelemahan besar. Ia sangat sombong dan angkuh. Setiap pagi, ia berjalan-jalan di taman mawar kastil yang dirancang oleh tukang kebun dari Prancis, mengenakan gaun beludru mahal dan sepatu kulit rusa. Ia sering mencibir pelayan yang datang membawa teh, atau mengolok-olok para tamu bangsawan dari wilayah lain yang menurutnya kurang sopan atau tidak tahu mode. Bahkan para penduduk desa yang datang membawa persembahan untuk kastil pun seringkali dipandang rendah. Suatu hari di musim gugur, ketika kabut turun rendah di halaman kastil, datanglah seorang wanita tua berpakaian kumal, berjalan tertatih-tatih sambil memegang tongkat. Ia memohon seteguk air kepada Lady Arabella yang tengah duduk di bawah pohon ek besar. "My lady, izinkan aku minum.
Aku telah berjalan jauh dari desa Winmer, pinta si nenek. Namun Arabella hanya mengernyit, memandang nenek itu dengan jijik, dan berkata, "Orang sepertimu seharusnya tidak datang ke halaman bangsawan. Kau bau lumpur dan jelaga. Penjaga, usir wanita ini." Tak disangka, wanita tua itu adalah penyihir dari pegunungan Yorkshire yang tengah menyamar. Dengan tenang, ia mengangguk dan berkata, "Maka kau akan tahu bagaimana rasanya jadi orang yang kau hina." Malam itu, kabut lebih tebal dari biasanya, dan sihir mulai bekerja. Keesokan paginya, Lady Arabella bangun di tempat asing, sebuah rumah kayu kecil di tepi hutan, dengan jerami sebagai kasur dan pintu yang berderit. Wajahnya tak lagi bercahaya, rambutnya kotor, gaunnya lusuh. Ia mencoba kembali ke kastil Eldenwood, tapi para penjaga menyuruhnya pergi. "Putri Arabella tidak akan pernah terlihat seperti pengemis sepertimu," kata mereka. Hari-hari berlalu, dan Arabella harus bekerja sebagai pembantu di penginapan desa. Ia membersihkan kamar, mencuci pakaian, dan melayani pengunjung yang kasar. Ia merasakan dinginnya angin Yorkshire saat pagi hari, lapar karena hanya makan bubur gandum, dan sakit hati karena dipandang rendah. Namun dari semua penderitaan itu, tumbuh pengertian dalam hatinya. Ia melihat seorang ibu membagi roti terakhirnya kepada anak-anak jalanan. Ia bertemu kakek tua yang tetap tersenyum meski hidupnya susah. Dan ia menyadari bahwa kebaikan sejati datang bukan dari gelar atau pakaian, tapi dari hati yang peduli. Saat musim dingin mulai menggigit, ia menemukan seorang anak lelaki terjatuh di salju. Ia membawa anak itu ke dalam rumah, menghangatkannya, dan memberinya makanan terakhir yang ia punya. Pada malam itulah, si penyihir muncul kembali. "Kau telah belajar, Arabella. Hatimu kini jauh lebih mulia dari gelar bangsawanmu," ucapnya sambil mengangkat tongkatnya. Dalam cahaya bulan yang pucat, Arabella kembali ke wujud semula, dan kini penuh kerendahan hati. Ia kembali ke kastil Eldenwood, namun kini berjalan dengan kepala tertunduk. Ia mencium tangan para pelayan, mengunjungi desa-desa untuk meminta maaf, dan membangun rumah sakit serta sekolah di seluruh wilayah kerajaan. Rakyat pun mencintainya bukan karena kecantikannya, melainkan karena hatinya yang hangat dan kebijaksanaannya. Eldenwood menjadi kerajaan makmur dan damai, dikenang dalam sejarah Inggris sebagai tanah tempat seorang putri sombong belajar menjadi pemimpin sejati. Gadis ini hanya pilih labu kecil, tapi isinya bikin semua orang melongo. Dahulu kala, hiduplah seorang gadis baik hati bernama Bawang Putih. Ia tinggal bersama ibu tirinya yang kejam dan saudara tirinya yang pemalas bernama Bawang Merah. Setelah ayahnya meninggal, hidup Bawang Putih berubah drastis. Setiap hari, ia harus mencuci, memasak, menimba air, dan mengerjakan seluruh pekerjaan rumah, sementara Bawang Merah hanya bermalas-malasan. Meskipun selalu diperlakukan tidak adil, Bawang Putih tak pernah mengeluh. Ia tetap bersikap lembut dan sabar. Hatinya penuh cinta dan ketulusan. Namun ibu tirinya seringkali memarahi Bawang Putih tanpa alasan, dan memuji-muji Bawang Merah seolah ia putri terbaik di dunia. Suatu hari, saat sedang mencuci di sungai, salah satu kain milik ibu tirinya hanyut terbawa arus. Bawang Putih panik dan segera menyusuri sungai untuk mencari kain itu. Ia berjalan jauh, hingga akhirnya tiba di sebuah rumah kecil di tepi hutan. Di sana, ia bertemu dengan seorang nenek tua yang baik hati. "Apa kau mencari sesuatu, Nak?" tanya sang nenek. "Iya, Nek. Saya mencari kain ibu saya yang hanyut." "Apakah nenek melihatnya?" tanya Bawang Putih dengan sopan. Nenek itu mengangguk. "Saya menemukannya. Tapi maukah kau tinggal bersamaku sebentar dan membantu pekerjaan rumahku? Jika kau bersedia, nanti akan kukembalikan kainmu." Bawang Putih setuju tanpa ragu. Selama beberapa hari, ia tinggal bersama sang nenek dan membantu dengan sepenuh hati. Ia menyapu, mencuci, dan memasak dengan senang hati. Nenek itu sangat terkesan dengan kebaikan dan kerajinannya. Setelah beberapa hari, sang nenek pun berkata, "Kainmu sudah nenek siapkan. Tapi sebelum pulang, pilihlah salah satu dari 2 labu ini sebagai hadiah." Nenek menunjuk 2 labu.
Satu besar berwarna emas, satu lagi kecil berwarna coklat kusam. Bawang putih memilih labu kecil karena ia tidak ingin serakah. Setelah mengucapkan terima kasih, ia pun pulang membawa labu itu. Sesampainya di rumah, bawang putih membuka labu itu. Betapa terkejutnya ia ketika dari dalamnya keluar emas, permata, dan perhiasan yang berkilauan. Ibu tiri dan bawang merah yang melihat itu langsung iri hati. Keesokan harinya, bawang merah pura-pura menjatuhkan kain di sungai, lalu menyusul jejak bawang putih. Ia tiba di rumah sang nenek dan diminta melakukan pekerjaan rumah. Tapi bawang merah pemalas dan kasar. Ia tak mau bekerja, dan hanya meminta kain serta hadiah dengan suara tinggi. Sang nenek tetap memberinya pilihan 2 labu, dan bawang merah langsung memilih yang besar dan mengilap. Dengan senyum lebar karena membayangkan isinya, ia bergegas pulang. Namun, ketika labu itu dibuka, bukan emas yang keluar, melainkan ular, kalajengking, dan binatang berbisa lainnya. Mereka menyerang bawang merah dan ibunya hingga mereka ketakutan dan melarikan diri dari rumah. Akhirnya, bawang putih hidup bahagia di rumah itu. Ia dikenal sebagai gadis yang baik dan berhati tulus. Kebaikan hatinya membawa berkah, dan ia hidup tenang selamanya. Pangeran Evan si pemalas. Di negeri yang makmur bernama Eldoria, hidup seorang pangeran muda bernama Evan. Ia adalah anak tunggal Raja Almarik dan Ratu Isolde, pasangan pemimpin bijak yang sudah lama menanti kehadiran seorang putra. Sejak lahir, Evan tumbuh dalam kemewahan yang luar biasa. Ia tidak pernah mengalami kekurangan, semua keinginannya dituruti. Namun dari kecil, ada satu hal yang tidak pernah diajarkan, tanggung jawab. Evan tumbuh menjadi pemuda yang santai, egois, dan malas. Ia lebih suka tidur hingga siang, bermain kristal ajaib untuk hiburan, dan memerintah pelayan hanya untuk mengambil sandal yang terjatuh setengah meter darinya. Setiap kali diajak menghadiri rapat kerajaan, ia menolak. Untuk apa belajar menjadi raja sekarang? Toh semua masih baik-baik saja, katanya sambil menguap. Raja dan ratu makin khawatir. Usia mereka menua, dan sang pewaris justru tampak tidak tertarik sama sekali dengan masa depan kerajaan. Raja memanggil penasihat tertua, Tuan Medric, untuk mencari solusi. Kita tidak bisa membiarkan Evan tumbuh seperti ini. Rakyat butuh pemimpin yang bisa mereka percaya, ujar sang raja. Tuan Medric mengangguk bijak. Kadang anak-anak bangsawan hanya bisa mengerti dunia jika mereka menjalaninya sendiri. Maka, disusunlah rencana. Evan harus menjalani hidup sebagai rakyat biasa selama 1 bulan, tanpa identitas kerajaan, tanpa bantuan khusus. Jika ia berhasil, ia akan dianggap layak menjadi penerus tahta. Ketika Evan diberitahu rencana itu, reaksinya keras. Apa? Aku meninggalkan istana? Hidup seperti rakyat biasa? Kalian bercanda, kan? Tapi Raja Almarik hanya berkata, tidak ada kompromi. Kau pergi esok pagi. Jika kau menolak, kami akan mulai mencari pewaris baru. Evan pun terdiam. Marah, kesal, dan bingung. Namun dalam hatinya juga ada rasa takut. Takut kehilangan segalanya. Malam itu, ia tidur di ranjang sutra. Namun untuk pertama kalinya hatinya tidak tenang. Evan berangkat ditemani satu penjaga rahasia dan penyamaran. Nama barunya adalah Van, seorang pemuda pengembara. Ia hanya membawa 1 ransel, uang secukupnya, dan pakaian lusuh. Tiba di desa Windale, Evan langsung kebingungan. Tidak ada pelayan, tidak ada makanan tersaji, tidak ada tempat tinggal. Ia mencoba menawarkan tenaganya, tapi tak satu pun penduduk percaya padanya. Pemuda kota manja, gumam seorang tukang roti. Setelah 2 hari kelaparan, akhirnya seorang petani tua bernama Pak Bram mengajaknya berbicara. Kau lapar? Tanya Bram. Evan mengangguk lemas. Baiklah, bantu aku bersihkan kandang dan angkat air. Kau bisa makan dan tidur di gudang jerami. Mau tak mau, Evan menerima. Hari itu ia mulai merasakan beratnya dunia nyata. Tangannya melepuh, badannya pegal, dan untuk pertama kalinya, ia makan makanan sederhana tanpa pelayan. Minggu pertama adalah neraka.
Evan membenci bangun subuh, mencangkul, dan mengurus ternak. Apa gunanya ini semua? Keluhnya sambil mengelap keringat. Namun minggu kedua, ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Senyum penduduk, anak-anak yang bermain riang, dan Pak Bram yang meski hidup sederhana selalu berbagi dengan tetangganya. Malam-malam ia termenung di bawah bintang, mulai bertanya, apa yang sebenarnya membuat hidup berarti? Suatu hari, desa mengalami badai besar. Lumbung padi hancur, rumah-rumah bocor, dan panen rusak. Evan membantu warga mengevakuasi anak-anak, memperbaiki atap, bahkan rela tidur di luar untuk memberi tempat bagi keluarga lain. Warga mulai menghargainya. Si Van itu kuat juga. Ya, kata seorang ibu. Bukan cuma kuat, hatinya juga lembut. Tambah yang lain. Evan sendiri mulai merasa bangga dengan keringatnya. Ia merasa hidup. Ia merasa berarti. Ia juga dekat dengan Rina, gadis muda desa yang suka membaca dan mengajar anak-anak. Rina membuat Evan berpikir lebih dalam soal keadilan dan tanggung jawab. Kau bilang kau hanya pengembara, kata Rina suatu malam. Tapi caramu berbicara, seperti orang besar yang sedang mencari jati diri. Evan hanya tersenyum, tapi di dalam hatinya, ia tahu ia telah berubah. Hari ke-30 pun tiba. Utusan kerajaan datang diam-diam. Warga Windale menangis saat melepasnya. Kau harus datang lagi, Van. Evan berkata, kalian tak tahu seberapa besar kalian telah mengubah hidupku. Ia kembali ke istana. Kali ini tanpa kemewahan, tapi dengan kepala tegak. Raja dan ratu terkejut. Evan bukan hanya berubah secara sikap, tapi juga cara pandangnya. Ia meminta agar desa-desa seperti Windale mendapat akses pendidikan, alat pertanian, dan jalan yang lebih baik. Ia mulai ikut rapat, mengunjungi rakyat, menolak pesta-pesta mewah. Ayah, ibu, aku tidak ingin menjadi raja karena darahku. Aku ingin menjadi raja karena aku layak. Raja Almarik meneteskan air mata. Anakku, kau akhirnya memahami arti menjadi pemimpin. Beberapa tahun kemudian, Evan dinobatkan menjadi Raja Eldoria. Ia memerintah dengan hati dan keberanian. Ia sering menginap di desa-desa, makan bersama rakyat, dan tidak pernah melupakan Windale, tempat di mana Pangeran Evan yang malas berubah menjadi Evan sang pemimpin sejati. Putri pemalas. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan jauh bernama Edelstein, hiduplah seorang putri bernama Melina. Ia cantik, pandai bernyanyi, dan punya segalanya. Gaun indah, makanan lezat, dan para pelayan yang selalu menuruti keinginannya. Namun, ada satu hal yang membuat semua orang di istana mengeluh. Putri Melina sangat malas. Ia bangun menjelang siang, hanya mau makan kalau makanannya dipotong kecil-kecil, dan bahkan ogah menyikat rambutnya sendiri. Guru kerajaan sudah menyerah mengajarinya membaca sejarah atau berhitung, karena ia lebih memilih tidur di taman atau bermain dengan kucingnya, Marzipan. Ayahnya, Raja Leontius, dan ibunya, Ratu Helene, mulai khawatir. Bagaimana mungkin kau memimpin kerajaan suatu hari nanti, jika memakai sepatu pun kau malas? Tanya sang ratu suatu sore. Aku tidak akan memimpin. Aku punya pelayan untuk itu, jawab Melina sambil menguap lebar. Suatu malam, ketika Putri Melina sedang tidur pulas, muncul seorang wanita tua berjubah biru ke kamarnya. Ia adalah penyihir waktu yang menjaga keseimbangan kerja dan kemalasan di dunia. Ia menyentuh dahi Putri Melina dan berbisik, waktumu tak akan berjalan seperti biasa, sampai kau belajar arti pentingnya waktu. Keesokan harinya, Putri Melina terbangun dan menemukan sesuatu yang aneh. Semua orang di istana membeku, seperti patung. Koki membeku saat sedang menuangkan sup, pelayan diam kaku di tangga, bahkan Marzipan berhenti di udara saat melompat. Melina panik. Ia berkeliling, mencoba membangunkan orang-orang, tapi tak ada yang bergerak. Lalu, di ruang tahta, ia menemukan sebuah jam pasir emas raksasa yang berdiri di tengah ruangan. Sebuah catatan tergantung di lehernya. Waktu tak akan berjalan, sampai kau belajar bekerja tanpa mengandalkan orang lain. Setiap butir pasir yang jatuh hanya akan bergerak jika kau melakukan sesuatu sendiri.
Awalnya, Melina kesal. Kenapa aku harus bekerja? Aku ini putri. Tapi kelaparan mulai melanda. Ia berjalan ke dapur dan untuk pertama kalinya, mencoba memasak telur. Setelah beberapa percobaan gagal dan dapur hampir terbakar, akhirnya ia berhasil membuat telur rebus. Dan saat itu, satu butir pasir turun dari jam emas. Melina tersentak. Jadi, setiap kali aku bekerja, waktu bergerak lagi. Hari-hari berlalu, atau lebih tepatnya, dilalui olehnya, karena semua orang masih membeku. Melina belajar menyapu, mencuci, bahkan membaca buku sejarah karena bosan. Ia menulis, menggambar, memperbaiki gaunnya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa ada kepuasan tersendiri dari menyelesaikan sesuatu dengan tangan sendiri. Lambat laun, pasir di jam itu mulai jatuh lebih cepat. Suatu pagi, ia bangun dan mendapati pelayan dapur bersin. Ahcu! Waktu mulai mengalir lagi. Satu persatu, orang-orang mulai bergerak. Mereka bingung karena merasa hanya sedetik berlalu. Tapi Putri Melina tahu ia telah menghabiskan waktu berminggu-minggu, mungkin lebih, belajar hidup tanpa bergantung pada orang lain. Ketika Raja dan Ratu melihat perubahan putrinya, mereka tak bisa menyembunyikan keterkejutan dan kebanggaan. Kini, Putri Melina bangun pagi, membantu di dapur sesekali, dan bahkan mengajar anak-anak membaca di desa. Suatu malam, sang penyihir muncul lagi. Waktumu sudah kembali. Tapi ingat, waktu adalah hadiah, bukan hak. Gunakanlah dengan bijak. Putri Melina membungkuk hormat. Aku mengerti sekarang. Waktu tak menunggu orang malas. Dan sejak saat itu, Edelstein punya pemimpin masa depan yang bukan hanya cantik, tapi juga bijak dan mandiri. Tamat.